Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Anti. And sekarang tanggal 31 Desember dan besok akan 1 Januari. So, Happy New Year, guys. Happy New Year. I wish you guys all get all your best in your life. So, semoga di tahun 2023 kedepannya menjadi lebih baik, rezeki semuanya, kehidupan. Semoga diberikan umur panjang, kesehatan, kebahagiaan, jadi semuanya. Semoga apa yang kita impikan, apa yang kita doakan, semoga semuanya kita dapatkan di 2023. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video ini aku hanya ingin memberikan pengalaman aku untuk dan share apa yang sudah aku alami di tahun 2021 sampai tahun 2022 selama ini. Yang namanya hidup tuh emang seperti roller coaster, ya nggak sih? Jadi ada senang, ada sedih, ada bimbang. Pada akhirnya kita harus memutuskan, kita harus memilih jalan yang mana. Oke. Buat teman-teman yang pernah melihat video aku sebelumnya terkait CPS lokal staff untuk kedutaan, jadi ini ada kelanjutannya ya. Jadi aku mau cerita gimana sih awalnya aku mengikuti CPS ini, bagaimana aku awalnya tuh tahu gitu tentang CPS ini kan. Oke. Jadi berawal dari, sebenarnya ini udah lama banget ya, dari masih tahun 2000 sebelum Covid, sebelum kuliah. Aku tuh memang dari dulu punya impian bahwa aku pengen kerja di KBRI ataupun di KJRI yang ada di luar negeri. Jadi aku pengen bekerja untuk membantu Indonesia, membantu warga Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi sebuah proud banget kalau misalkan kita bekerja menjadi bagian dari Indonesia yang dapat membantu sesama warga Indonesia, seperti itu. Sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk ikutan apply untuk CPS, yaitu calon pegawai setempat atau local staff, di tahun 2020. Jadi pada saat itu 2020 itu lagi buka secara besar-besaran, dan akhirnya saya apply lewat email. Lalu alhamdulillah bersyukur saya lolos sampai tahap akhir di 2021. Itu prosesnya setahun kemudian ya, karena kan saya ikutnya itu 2020 akhir. Jadi tahun depannya itu masih proses gitu loh. Tapi waktu 2020 ini memang cepat prosesnya tuh, kalau saya dari awal seleksi administrasi sampai pada akhirnya saya dipanggil oleh salah satu perwakilan Indonesia di luar negeri itu 1 bulan. Saya ingat banget, negara pertama yang manggil saya, yang pada akhirnya saya lolos sampai seleksi akhir, saya dipanggil oleh negara pihak Korea Selatan. Saya dipanggil untuk KBRI Seoul. Pada akhirnya memang ya belum rezeki pada akhirnya, karena saya nggak masuk ke sana. Tapi saya nggak patah semangat. Di tahun 2021 selanjutnya, di periode akhir itu, di akhir tahun, saya ikutan lagi, dan alhamdulillah saya lolos lagi sampai akhirnya di tahun inilah di periode tahun inilah saya akhirnya diterima sebenarnya. Jadi 2021 akhir tahun Oktober saya itu ikutan, lalu bulan November saya dipanggil untuk wawancara di salah satu negara yang ada di Amerika Serikat. Oh my god, it's really amazing. Itu benar-benar negara yang mana hampir semua orang mau gak sih ditempatin di Amerika. Dan wow, I'm speechless sih saat itu ya, karena aku juga gak nyangka kalau aku bisa dipanggil gitu kan sama negara tersebut. Jadi waktu itu aku dapat panggilan dari salah satu KJRI yang ada di Amerika Serikat, yaitu KJRI Houston, Texas. Saat itu sangat berharap, karena kapan lagi bisa menginjakan kaki di Amerika gitu kan.
Ya sudah gitu, dengan minta doa, sudah berusaha gitu kan, akhirnya saya melakukan interview dengan mereka, dengan pihak KJRI. Lalu sampai akhirnya 2 minggu dari saya interview itu, saya mendapatkan kabar bahwa saya nggak lolos. Jadi bahwa saya ada di urutan kesekian yang memang tidak lolos seperti itu, dengan teman-teman yang lain juga, karena kan waktu itu banyak juga yang interview dan hanya dibutuhkan beberapa dari kami gitu kan. Akhirnya ya sudah, dengan sangat sedih, kecewa, sakit hati, semuanya jadi satu. Saya juga sempat marah dengan Allah, tapi pada akhirnya saya juga sadar bahwa memang mungkin belum rezeki, dan juga mungkin ada hikmah di balik itu semua. Lalu di awal tahun 2022 ini ternyata masih lanjut. Jadi awal tahun 2022 bulan Februari atau Maret itu saya mendapatkan telepon, ditawarkan kembali masih minat atau tidak. Saya bilang masih berminat, karena kan memang maksudnya saya sudah sampai akhir gitu kan. Akhirnya ya sudah dilanjutkan prosesnya, saya dilempar lagi ke negara yang lain. Akhirnya saya mendapatkan panggilan lagi, negara kedua, untuk tes CPS saya di periode 2021. Negara kedua ini yang saya dapatkan adalah salah satu negara di Eropa. Ayo tebak. Jadi negaranya itu adalah di negara Jerman. Saya dapat panggilan di KJRI Hamburg di Jerman. Dan saat itu happy banget. Setelah ya udah saya tidak dapat di Amerika, tapi saya bisa dapat di Eropa gitu kan. Wow, happy banget, itu benar-benar happy banget, dan saya benar-benar sangat ingin ke sana, meskipun sebenarnya agak ada keraguan juga, karena kan banyak orang yang bilang seperti ini gitu kan kalau kita hidup di Eropa. Tetapi mengingat negara tersebut adalah negara maju, jadi saya tidak takut seperti itu. Lalu setelah saya mengikuti proses interview, wawancara dengan pihak diplomat di sana, 1 bulan dari saya interview, saya mendapatkan kabar bahwa saya tidak lolos. Saya nomor 3 dari kandidat yang diwawancara. Jadi yang dibutuhkan kalau saya tidak salah itu 2 orang. Nah, harapan saya waktu itu adalah kalau yang satu mengundurkan diri, saya bisa masuk gitu kan. Tetapi memang itu kan sangat kecil kemungkinannya ya. Maksudnya ya jarang orang yang mungkin akan menolak gitu kalau dapat di Eropa gitu. Ya sudah, akhirnya setelah itu saya ditelepon lagi sama salah satu KBRI yang ada di negara Oseania, Samudra Pasifik. Untuk ini saya mohon maaf, saya nggak bisa kasih tahu nama negaranya karena salah satu privacy juga. Jadi saya waktu itu dapat panggilan, dan akhirnya saya melakukan wawancara dengan pihak KBRI yang ada di negara Oseania tersebut. Selang 1 minggu saya melakukan wawancara di negara Oseania, saya mendapatkan tawaran juga. Saya mendapatkan panggilan di Australia di Sydney. Nah setelah itu, tapi kalau untuk di Australia di Sydney ini saya memang sudah tahu sih, karena kan ibunya sendiri langsung bilang gitu kan ada beberapa kandidat, dan saya sudah yakin, wah saya kayaknya nggak akan lolos nih gitu kan, karena entah kenapa memang feeling saya mengatakan seperti itu. Sampai pada akhirnya memang benar saya nggak lolos gitu kan. Lalu setelah itu, selang 1 minggu sebelum, sepertinya 1 atau 2 minggu sebelum Lebaran perayaan umat Muslim Idul Fitri 2022, saya mendapatkan panggilan lagi dari KBRI Seoul. Yes, untuk kedua kalinya saya mendapatkan panggilan untuk KBRI Seoul. Sebelumnya di tahun 2020 saya dapat di KBRI Seoul tapi tidak diterima. Lalu saya ikut periode 2021 dan saya di interview pada tahun 2022 untuk KBRI Seoul gitu kan. Itu sangat-sangat berharap dan sangat-sangat wow, amazing banget, dan bersyukur banget karena memang sampai 2 kali gitu kan. Mungkin diplomatnya pun nggak ingat ya sebenarnya, karena kan banyak juga kan diplomatnya, dan kandidat yang mungkin yang sudah diinterview bukan cuma saya gitu kan, pasti kan ada beberapa orang gitu. Dan ya sudah, dengan
sangat hati yang sangat bimbang segala macam, saya dapat informasi yang sangat mengejutkan sekali. Sebenarnya happy tapi agak bingung juga waktu itu ya. Saya mendapat informasi bahwa saya diterima di salah satu KBRI yang sudah saya interview. Ternyata saya diterima dan lolos di KBRI salah satu negara di Oseania, yang mana sebenarnya saya tidak berharap di sana gitu kan. Namun ya namanya kita ditugaskan itu kan memang harus siap ya buat di negara mana aja. Tetapi mengingat jaraknya ini kan sangat jauh dan juga ada beberapa pertimbangan lain. Setelah saya diskusi dengan keluarga segala macam gitu, dengan biaya juga, karena kan ke negara Oseania ini biayanya tidak murah, dan seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa semua biaya itu kita ditanggung oleh kita sendiri gitu kan. Kalau untuk visa biasanya akan digantikan, tapi itu tidak tahu juga. Tetapi yang saya tahu adalah kalau misalkan tiket pesawat itu kita ditanggung sendiri dan juga biaya hidup ditanggung sendiri, seperti itu. Jadi itu juga membuat pertimbangan kami, karena kan kalau untuk ke negara Oseania tersebut juga pesawatnya agak susah ke sana. Satu, penerbangannya juga jarang dan harus beberapa kali transit, dan juga biaya untuk penerbangannya pun cukup mahal gitu. Lalu saya sangat berharap, karena saya masih punya harapan nih di Seoul ini kan. Akhirnya udah, tetapi pihak dari KBRI Oseania ini kan nggak bisa ya nunggu lama gitu. Makanya mereka akhirnya nelfon saya minta kepastian mau atau tidak gitu. Karena memang keadaannya itu kan saya juga kerja di Indonesia juga, di Jakarta. Saya juga saat ini masih bekerja di salah satu perusahaan Korea di Jakarta. Lalu dengan sangat berat hati, dengan galau, akhirnya karena saya harus memilih gitu kan, ya sudah, saya melepaskan KBRI yang ada di negara Oseania tersebut gitu kan. Akhirnya saya membuat surat pernyataan pengunduran diri. Karena kenapa sih harus membuat surat pernyataan padahal kan saya belum masuk gitu kan. Karena memang itu peraturannya. Karena kan nama saya ini sudah terdaftar dan mereka sudah mencatat nama saya sebagai calon pegawai setempat di KBRI tersebut gitu kan. Jadi kalau saya mengundurkan diri ya saya harus membuat surat pengunduran diri begitu. Ya sudah, saya buat, saya kirim email sambil saya menunggu dari pihak KBRI Korea ini gitu kan. Akhirnya setelah saya sudah kirim email, 2 bulan dari saya kirim email, saya dapat informasi bahwa saya nggak diterima di KBRI Seoul. Ya sudah, mau gimana lagi, ya sedih, sedih banget. Karena kan memang itu adalah salah satu impian saya. It's one of my dream to living in Seoul. Karena dinyatakan bahwa saya tidak diterima di KBRI tersebut, ya sudah, dan saya juga sudah mengundurkan diri di KBRI di negara Oseania. Akhirnya saya tetap stay di Jakarta dengan pekerjaan yang saya miliki saat ini, dan sangat-sangat bersyukur juga dengan apa yang saya miliki sekarang, karena memang semua ini atas dasar kehendak Allah gitu kan, kehendak Tuhan. Jadi saya pun nggak tahu gimana jalan hidup kita kan. Keinginan saya seperti ini A, tapi kan jalan hidup kita ternyata mungkin B atau C. Mencoba untuk menerima semuanya. Tiba-tiba belum lama ini kan ada kejadian yang di Korea Itaewon itu terkait banyak kematian di sana ya, terkait adanya Halloween, dan itu ternyata mungkin memang ini loh. Karena saya pun yakin kalau saya di Seoul pada saat itu kan posisinya kalau saya diterima di Seoul, saya sudah ada di sana kan, dan saya yakin saya pasti akan ikut dalam pesta Halloween itu, karena memang saya suka ikut-ikut acara kayak gitu, dan pasti kita akan ada di kerumunan itu gitu. Dan saat itu saya berpikir, mungkin ini memang Allah masih melindungi saya untuk saya tidak ikut ke sana gitu. Jadi saya sangat bersyukur juga.
Ya, walaupun kemungkinan kedepannya tidak menutup kemungkinan juga saya akan ikut lagi CPS ini untuk tetap bisa mencoba untuk bekerja di KBRI luar negeri ataupun di KJRI, karena memang saya ingin mengabdi, membantu negara Indonesia, menjadi salah satu warga yang berguna gitulah untuk bangsa, yang bisa membuat kebanggaan sendiri sih. Kan orang itu punya impian masing-masing ya. Kalau saya ini kan pengennya, ya saya pengen ngebantu orang Indonesia yang ada di luar negeri, gimana dengan memberikan mereka informasi, mengayomi mereka, menjadi tempat mereka untuk berlindung seperti itu. Jadi itu akan punya pengalaman hidup yang sangat berharga gitu. So, saya berharap kedepannya kita semua dapat hidup lebih baik lagi, dapat sehat terus, dan juga apa yang kita impikan dan apa yang kita doakan selama ini, semoga Allah ataupun Tuhan bisa berikan kepada kita. Dan juga buat teman-teman yang lagi berjuang untuk mendapatkan pekerjaan ataupun mencoba untuk ikutan CPS, semoga dimudahkan jalannya. Jangan lupa minta doa orang tua, berdoa, dan ya keberuntungan juga sih kalau gitu. Dan ikhlaskan aja, biarkan aja, biar ya kalau memang itu rezeki kita tuh nggak akan kemana kok, percaya deh. Kalau memang sesuatu yang udah ditakdirkan buat jadi rezeki kita, itu pasti akan ada jalannya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Oke, kalau gitu sekali lagi Happy New Year. Bye bye.